Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Kita akan mempelajari terkait bab 10, yakni tentang sholat jamak dan qashar. Anak-anak sekalian bisa lihat gambar berikut. Ini gambar orang sedang melakukan sholat ya, tapi tidak pada tempat yang semestinya. Artinya apa yang mereka lakukan ini kita akan bisa ketahui dengan membahas terkait dengan sholat jamak dan qashar. Ini adalah materi kelas 7 semester 2 ya, tentang sholat jamak dan qashar. Nah, yang pertama-tama, apa itu sholat jamak? Sholat jamak adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan dalam satu waktu. Jadi sholat jamak adalah mengerjakan dua sholat fardu yang dikerjakan atau digabung cara mengerjakannya dalam satu waktu ya. Hukum sholat jamak ini diperbolehkan dalam kondisi darurat seperti perjalanan jauh. Nah, sebagaimana di gambar tadi kita ketahui rombongan sedang melakukan perjalanan menggunakan mobil, lalu mereka sholat ya. Sholat jamak, sholat apa saja sih yang boleh dijamak atau digabungkan waktu sholatnya itu? Yang pertama adalah sholat duhur dan asar. Sholat duhur dan asar. Duhur bisa dikerjakan di sholat asar, di waktu sholat asar, atau sholat asar yang ditarik untuk dapat dikerjakan di waktu sholat duhur. Yang kedua, antara sholat maghrib dan sholat isya, di mana sholat maghrib dapat digabung mengerjakannya di waktu sholat isya, begitu juga dengan sebaliknya, sholat isya dapat ditarik dikerjakan di waktu sholat maghrib. Hubungan antara dua sholat hanya ini, yakni sholat duhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Tidak boleh sholat asar dengan sholat maghrib meskipun waktunya berurutan. Yang boleh adalah antara duhur dan asar atau maghrib dan isya. Perlu diperhatikan ya. Sholat jamak itu dibagi menjadi dua, anak-anak sekalian. Yang pertama adalah sholat jamak takdim. Apa itu sholat jamak takdim? Yakni sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua waktu sholat fardu yang dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Gitu. Contohnya, sholat duhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat duhur. Jadi asarnya itu ditarik ke waktu sholat duhur, itu namanya sholat jamak takdim. Atau sholat maghrib yang dikerjakan dengan sholat isya namun dikerjakan di waktu sholat maghrib. Jadi duluan mana maghrib sama isya? Duluan maghrib. Oleh karenanya disebut jamak takdim, yakni sholat isyanya yang ditarik ke waktu sholat maghrib atau sholat asarnya yang ditarik ke waktu sholat duhur. Cara mengerjakannya ya seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, mendahulukan sholat fardu. Jadi sholat fardu yang pertama dulu dikerjakan, lalu sholat yang kedua berniat jamak takdim berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Setelah selesai melaksanakan sholat duhur contohnya, langsung melaksanakan sholat asar. Begitu juga setelah melaksanakan sholat maghrib, langsung melaksanakan sholat isya. Jadi kalau jamak takdim itu yang dikerjakan adalah waktu sholat yang duluan. Itu apa? Contohnya sholat asar ditarik ke sholat duhur, maka yang dikerjakan adalah sholat duhur terlebih dahulu. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lalu segera berdiri untuk mengerjakan sholat asar atau sholat isya ketika di waktu maghrib. Yang kedua adalah sholat jamak takhir ya. Apa itu? Sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada waktu yang kedua atau yang terakhir. Contohnya sholat duhur dan asar itu dikerjakannya di waktu asar, duhurnya yang ditarik ke asar. Atau sholat maghrib dan isya, sholat maghribnya dikerjakan di waktu sholat isya.
Caranya seperti apa? Nah, dalam tata cara pelaksanaan jamak takhir ini tidak diisyaratkan harus mendahulukan sholat yang pertama atau yang kedua. Boleh sholat pertama baru dilakukan sholat kedua. Contohnya asar, duhur dan asar boleh dikerjakan di waktu asar, boleh duhur dulu. Duhur dikerjakan setelah salam baru sholat asar. Namun tidak ada ketetapan pasti mau pilih yang mana. Boleh caranya setelah sholat asar ya langsung melaksanakan sholat duhur, itu juga boleh. Asarnya didulukan baru duhurnya di belakangan, itu boleh, tapi waktunya di sholat asar. Setelah melaksanakan sholat isya langsung melaksanakan sholat maghrib boleh, atau juga boleh saja duhur dulu asar dulu, tidak apa-apa, atau asar dulu duhur dulu juga tidak apa-apa, seperti itu ya. Kalau jamak takhir ini khusus jamak takhir. Kalau jamak takdim tidak, yang pertama, yang kedua yang kedua. Kalau jamak takhir, yang kedua boleh taruh yang pertama boleh taruh yang kedua, ataupun sebaliknya. Apa sih syarat orang jamak sholat itu? Apa sih syaratnya? Yang pertama, sedang melakukan perjalanan jauh ya. Jadi sholat jamak ini hanya bisa dikerjakan oleh orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dengan jarak kurang lebih atau tidak boleh kurang dari 80 km, 640 meter. Bisa dibulatkan saja sekitar 81 kilo. Contoh kita yang di Lombok Sangat mau ke Samarinda itu sudah layak sekali apabila hendak melakukan sholat jamak, karena jarak tempuhnya lebih dari 100 km. Begitu pula kalau dari Lombok Sangat mau ke Sangatta atau sebaliknya, dari Sangatta ke Lombok Sangat lebih dari 120 km. Maka sudah boleh kalau mau menjamak sholat. Yang kedua, perjalanannya yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Jadi perjalanannya bukan perjalanan yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, sakit atau dalam keadaan sulit. Sebenarnya sakit ini masih bisa dilakukan normal seperti sebagian waktu-waktu sholat, tapi apabila tidak memungkinkan sama sekali maka diperbolehkan saja untuk melakukan sholat jamak. Sholat yang dijamak sholat adaan tunai, bukan sholat qadha. Jadi niatnya tetap adaan lillahi ta'ala, bukan sholat pengganti atau sholat qadha ya. Berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram dalam hati melaksanakan niat bahwasanya sholat ini adalah sholat jamak takdim maupun jamak takhir. Nah, sampai di sini dulu terkait dengan sholat jamak. Adapun tugas dan lainnya akan Bapak informasikan dalam grup kelas kita. Nah, untuk pertemuan berikutnya mengenai sholat qashar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dalam pertemuan berikutnya.